ketika saya netral berhadapan dengan hukum, saya buta berhadapan dengan hukum, apakah kesaksian saya diakui? Kali ini kita bertemu lagi dalam sesi Kompolnas Channel dengan tamu yang sangat istimewa. Kebetulan hari ini kami kedatangan dua tamu, komisioner dari Komisi Nasional Disabilitas. Ada Ibu Fatimah Asri Mutmainah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bapak Junada Manik. Assalamualaikum Pak Juda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi beliau berdua ini adalah komisioner dari KMD, Komisioner Nasional Disabilitas, ya KND. Ini baru dilantik oleh Presiden tanggal 1 Desember 2021. Jadi masih angkat-angkatnya, belum ada 2 bulan. Ya, kebetulan Bu Fatimah ini dari disabilitas tunadaksa, kemudian dari Pak Junada Manik dari tunanetra. Ya, berdua akan banyak bicara. Mengapa Kompolnas mengundang mereka berdua untuk bicara di sini? Karena banyak masalah-masalah hukum terkait dengan teman-teman disabilitas. Ya, Bapak, Ibu, Bu Fatimah, panggilnya Bu Fatimah ya? Iya, bisa Fatimah, bisa Aci. Teman-teman saya memanggil Teh Aci. Oh, Teh Asri ya? Aci. Teh Aci. Oh, Teh Aci. Ya. Kalau Pak Jamani panggilannya? Abang. Abang Jona. Oh, Abang Juna. Abang Juna ya. Bu Fatimah, kalau boleh tahu sedikit dijelaskan apa sih tugas pokok dari KMD ini, Bu? KND, oke. KND ini berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, memiliki fungsi monitoring, mungkin hampir sama ya seperti Kompolnas. Monitoring, evaluasi, dan advokasi. Nah, jadi tugasnya kami memastikan saja bagaimana terjadi percepatan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Ada berapa orang komisionernya? Dari setelah mengikuti seleksi lama itu ya, hampir 1 tahun, ada 7 komisioner yang terpilih memang sesuai mandat Bapak juga, itu terbagi dalam 2 formasi, 4 penyandang disabilitas dan 3 penyandang 3 non disabilitas begitu. Di antaranya 2 penyandang disabilitas ini yang ada saya dan Abang Juna ini dari formasi disabilitas. Kalau Ibu tunadaksa ya? Tunadaksa, saya tunadaksa. Bisa sedikit tunadaksa atau itu? Ya, jadi dalam Undang-Undang Nomor 8 itu sudah disebutkan ada 4 ragam disabilitas. Pertama, disabilitas fisik atau ini daksa ya, artinya yang memiliki keterbatasan fungsi fisiknya begitu. Kalau Abang Jona disabilitas sensorik itu sarafnya diserang, jadi ada netra, ada tuli, atau mungkin ganda kedua-duanya. Kemudian disabilitas mental dan disabilitas intelektual gitu. Iya. Baik Bu Fatimah ya. Bang Jona ini yang jadi keturunan Bang sama kayaknya. Biar Ya. Bang Jona ini tertarik kemudian untuk masuk ke komisi ini. Ada persoalan apa sebenarnya di dunia disabilitas? Baik, sebelumnya kan memang sejak saya menjadi disabilitas, kami sering bilang kami mualaf jadi disabilitas gitu, karena kami tidak sejak lahir ya. Belakangan gitu. Nah, saya tahun berapa Bang Jona mulai? Saya tahun 2007. Usia berapa itu? Waktu usia 36 tahun. Ya. Nah, tentu tidak gampang menjadi disabilitas pada usia dewasa. Sebelumnya saya bisa melihat, sekarang tidak gitu kan. Nah, tetapi ketika fase transisi itu, mungkin juga TAC ada fase transisi bagi diri dia, saya melihat bahwa disabilitas itu seperti belum kalau orang Jawa belum diwongke ya, maksudnya belum terlalu dilihat sebagai manusia seutuhnya, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu?
faktanya memang teman-teman disabilitas di pelosok manapun masih tertinggal dalam berbagai macam hal kalau kita berbicara pembangunan. Nah, itu memotivasi saya sejak saat itu untuk serius di pergerakan disabilitas, karena tentu kerja-kerja empowering atau apapun supaya disabilitas tidak tertinggal gitu ya, dari berbagai macam aspek tentu butuh banyak resource, butuh banyak kolaborasi termasuk dari masyarakat sipil. Nah, kenapa tadi pertanyaannya tertarik mengikuti seleksi? Saya di masyarakat sipil dalam konteks pergerakan itu hampir 12 tahun. Nah, tentu ada batasan-batasan tertentu. Nah, ketika KND membuka peluang saya lihat tugasnya hampir sama, pertama, tetapi ada lebihnya. Saya dalam struktur lembaga negara, otomatis kan lebih, seperti saya ketemu dengan Bapak lebih mudah, Mbak. Kalau saya masyarakat sipil kemarin, aduh susah gitu. Nah, itu contoh kenapa saya tertarik masuk ke dalam sistem, bahasanya seperti itu ya. Masuk ke dalam sistem walaupun kami harus independen dan bertanggung jawab pada Bapak Presiden, tentu itu akan membuka peluang supaya tadi bahasa THC, percepatan untuk empowering tadi, percepatan untuk supaya tidak tertinggal dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan tugas kami di Komponas, Bang Junan ya, Bang Juna ya. Banyak persoalan hukum yang menimpa teman-teman disabilitas. Dan kalau kita baca di media, banyak yang merasa tidak dirangkan yang bahasanya atau tidak dilihat bahwa ini ada persoalan manusiawi yang harusnya dipinggang. Bagaimana pandangan kaitannya dengan perlakuan hukum terhadap teman-teman disabilitas? Oke, terima kasih Pak. Ketika berbicara disabilitas di muka hukum, baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban, gitu ya. Saya pikir kita mulai dulu dari hal yang mendasar. Tadi saya bilang di awal, masyarakat perspektifnya seperti apa. Saya belum berbicara aparat hukum, tapi masyarakat pada umumnya melihat disabilitas itu pasti dengan kacamata yang berbeda-beda. Tetapi ujungnya adalah sikap. Ada sikap kasihan, ada sikap berbicara teknologi normal nggak normal. Nah, ini kan relasi kuasa ya. Kemudian cacat nggak cacat dan seterusnya. Kemudian beruntung nggak beruntung. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang paradigmanya apa? Akibat apa? Akibat dosa. Nah, ini paradigma gitu kan. Nah, itu bukan berarti salah, karena semua manusia pada intinya kan nggak lepas dari latar belakang agama dan seterusnya. Nah, ini saya katakan di sini, bagaimana paradigma itu tepat atau proper. Seperti saya bilang di awal tadi, wongke. Karena disabilitas ya manusia. Perspektif sempurna itu kan bukan karena THC nggak punya tangan atau saya tidak bisa melihat. Tapi konteks perspektif sempurna itu adalah penciptanya yang sempurna. Karena kalau dalam apa yang saya yakini, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Fisik, THC punya. Walaupun lengannya tidak ada. Tapi secara fisik dia punya. Jiwanya, dia punya jiwa. Roh. 3 unsur ini ada di kami semua. Termasuk teman-teman ODGJ, teman-teman mental, teman-teman intelektual. Kalau kita perspektif pada frekuensi perspektif seperti itu, baru masuk ke fase berikutnya. Berbicara hukum. Artinya apa? Ketika saya netral, berhadapan dengan hukum, saya buta berhadapan dengan hukum, apakah kesaksian saya diakui? Teman-teman tuli, apakah kesaksian atau cara dia berkomunikasi diakui? Karena apa? Hukum mengatakan ketika misalnya di depan pengadilan harus verbal. Teman-teman harus dibantu dengan bahasa isyarat. Apakah dia diakui di depan hukum? Atau teman-teman Down syndrome, intelektual, mereka kan bisa mengemukakan diri dia mungkin lewat orang tuanya, lewat gurunya, lewat pendampingnya, atau siapapun yang mereka percaya yakini. Gitu. Ada pengalaman nggak ini Pak Bang Junan? Kan mohon maaf ini, kita sering baca di media ada yang tadi yang disebut orang di jalan yang kemudian diperkosa, kemudian tidak bisa
ditindak atau perlakuan buruk polisi itu pernah nggak ada fakta-fakta pengalaman buruk polisi itu? Karena tugas kami untuk mengawasi itu. Ya. Tentu kalau kita kompilasi, kami kan berjejaring ya, PRC ya, dengan teman-teman organisasi yang banyak ada di seluruh daerah yang mendampingi, termasuk teman-teman disabilitas yang memilih menjadi paralegal. Contoh-contoh praktek itu tentu ada. Fakta-fakta itu bisa kami sampaikan. Kalau memang nanti ke depan KND dan Kompolnas bisa bersinergi, ini menjadi semacam baseline bagaimana kita melihat ke depan. Fakta-fakta lapangan itu kan yang saya bilang tadi, oke, saya nggak bisa melihat gitu kan, tapi kan ada aspek lain ketika berbicara kesaksian saya itu diakui. Misalnya penciuman saya, pendengaran saya, perasaan saya gitu loh. Karena kembali lagi perspektif tadi, manusia itu kan ada 3. Bukan fisik saja, bukan ya gitu. Nah itu mungkin butuh ke depan kita berharap hukum itu melihat potensi-potensi lain di individual, bukan bicara disabilitas saja, ya, tetapi berbicara setiap individu yang katanya setara di muka hukum, tentu kesetaraan itu juga mengakui potensi maupun hambatannya. Kalau dari THC ya, namanya, ini mungkin punya perspektif lain karena mohon maaf, Bu Fatima atau THC selaku jadi perspektif gender ya, dari wanita, kan banyak kasus-kasus yang kemudian dialami oleh teman-teman yang wanita, terutama disabilitas. Mungkin ada sedikit cerita mengenai kasus-kasus itu dan bagaimana pengalaman berinteraksi dengan polisi? Iya, seperti tadi udah disampaikan gamblang oleh Bang Juna bahwa disabilitas itu, apalagi perempuan disabilitas itu memang rentan mendapatkan diskriminasi dan tindak kekerasan, bahkan dari kerabat dan keluarganya yang terdekat gitu. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika mereka mengalami itu, jarang mereka berani mengungkapkan, apalagi membawa ke ranah hukum, karena mereka terkendala dengan cara berkomunikasi atau lain seperti yang tadi dilakukan oleh Bang Jona. Saya di HWDI Rembang ini sulit sekali menemukan kasus perempuan dengan disabilitas. Saya mengatakan ketika laporan di Dinas Sosial itu dari tahun 2017 sampai 2020 itu hanya ditemukan 1 kasus. Nah, saya tidak percaya, saya yakin pasti ada. Nah, kenyataannya ketika kita mengadakan vaksinasi khusus penyandang disabilitas. Sudah dilakukan juga ya? Ya. Kemudian ada layanan screening itu kita memanggil hipnoterapi. Di sana muncul pengakuan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan baik. Jadi seksual. Tidak ada yang dilaporkan ke polisi, tidak ada ya? Tidak ada. Karena problem tadi ya? Karena problem tadi. Ya. Nah, saya kira ini saya sudah mendengar bahwa ada kerjasama MOU ya antara HWDI dan kepolisian dengan Polri gitu, bahwa ada pelayanan yang ramah terhadap disabilitas. Ya, kami memang di Polri ada kebijakan khusus itu untuk beberapa pekerjaan tertentu yang bisa dimungkinkan dengan teman disabilitas dilakukan. Iya betul. Dan saya berharap dengan itu akan memunculkan keberanian bahwa pelayanan sudah lebih baik. Jadi untuk melihat memang ada sisi positif dari kebijakan Bapak Kapolri ini ya. Betul. Dan itu saya apresiasi sangat bagus begitu, karena kan memang saya juga kebetulan adalah di HWDI juga. Saya sampai datang ke kantor polisi, ke Polres Rembang itu. Membuktikan adakah parkir yang sudah layak untuk kendaraan roda 3, tersediakah JBI pelayanan dari kepolisian. Saya sampai datang gitu, dan saya laporkan kepada HWDI pusat ya bahwa memang itu dan sekarang pun dilaksanakan. Ketika polisi menjelaskan ke publik sudah dengan bantuan teman-teman disabilitas yang dengan bahasa isyarat gitu ya. Iya. Juru bahasa isyarat, dan saya kira ini penting sekali diadopsi oleh institusi-institusi yang lain gitu. Bahwa ya memang kan rumit ya, khususnya pelayanan hukum itu dari mulai BAP sampai ke pengadilan, dan saya kira jangan cuma di kepolisian, pengadilan juga ataupun kejaksaan ataupun yang lain. Berharap gitu.
dengan apalagi dengan kehadiran Komisi Nasional Disabilitas ini bisa semakin mendorong dan semakin memberikan ruang untuk teman-teman disabilitas juga bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan normal ya. Betul. Penting sekali memberi ruang dan kesempatan kepada teman-teman disabilitas itu penting sekali, bahwa sayalah contohnya ya Bang ya. Kita lah contohnya ketika memang masyarakat mengakui eksistensi kita bisa mengaktualisasikan diri untuk bisa membuktikan bahwa kita tuh setara sama seperti yang lain. Bahkan berkontribusi buat negara ini. Iya, bahkan berkontribusi untuk negara. Kalau Mas Yona ini terakhir mungkin sekarang Komponas dan KMD sudah kenal dekat ya. Harapannya apa harapannya? Ya tentu ketika berbicara relasi KMD dan Komponas, kita punya tugas dan fungsi mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Kalau Komponas berrelasi dengan institusi kepolisian, kami berrelasi dengan semua stakeholder ketika berbicara HAM-nya disabilitas. Nah tentu ke depan kami sangat berharap karena fungsi dan tugas Komponas sangat strategis ketika berbicara hukum dan kepolisian, dan tentu juga kita sama-sama bertanggung jawab pada Bapak Presiden. Tentu kolaborasi itu menjadi sangat penting ketika teman-teman disabilitas memanfaatkan atau berelasi dengan servisisnya Polri, gitu ya, baik itu di hukum atau apapun lah di semua sektor. Bahkan ketika berbicara vaksin, Polri juga banyak bantu kita, ya, tentunya seperti itu. Nah, ke depan kami sangat berharap ada kolaborasi dan kerjasama, termasuk tadi Pak, kajian-kajian yang bisa menjadi kajian-kajian yang bisa menjadi baseline atau menjadi penguat ketika kebijakan itu akan dilahirkan atau diharmonisasi. Seperti tadi berbicara pengakuan potensi individual disabilitas di luar hambatannya. Kalau Bu Fatimah ada harapan? Ya hampir sama lah. Hampir sama ya. Sama dengan Abang. Ya. Semoga kehadiran Bu Fatimah dan Pak Jona ini memberikan wawasan lebih luas kepada publik ya mengenai kehadiran disabilitas yang juga mempunyai hak yang sama dengan teman-teman yang oleh Tuhan diberi anugerah kehidupan normal. Ya. Terima kasih atas waktunya di Komponas Channel. Salam hormat kami kepada semua komisioner dan teman-teman disabilitas. Kami komisioner siap untuk menjalankan tugas kami dan membantu apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Ya. Terima kasih. Demikian pemirsa, kita berjaya berbincang dengan Ibu Fatimah Asri Mutmainah dan Pak Jona Damanik. Keduanya adalah komisioner dari Komisi Nasional Disabilitas. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semua demi kepentingan kejayaan kita bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam.